mengaku sebagai Allah. Dia tidak bisa bedakan. Lah kalau ulama seperti Abu Hanifah bisa tahu. Sama saya ini sampai percaya Pak. Nah, ini Imam Abu Hanifah bin Ahmad bin Hanbal. Dan memang Pak Bu, ada hadisnya. Kalau kita baca kitab namanya Sulamut Taufik, di situ ada syarahnya. Namanya Is'adur Rafiq. Di situ disebutkan Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, khairul ru'ya, sebaik-baiknya mimpi, sebaik-baiknya mimpi kata Rasulullah. An yaral abdu rabbahu. Apabila seorang hamba bisa melihat Tuhannya di dalam mimpi. Itu Nabi yang ngomong loh ini. Au nabiyahu kata Rasulullah, atau melihat nabinya di dalam mimpi. Au abawaihi in kana muslimaini, atau mimpi kedua orang tuanya apabila orang tuanya muslim. Itu sebaik-baiknya mimpi kata Rasulullah. Loh, berarti bisa orang itu mimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangankan kita mimpi Allah, ketemu Rasulullah boten doang ya. Kita mimpi Rasulullah tidak pernah kan gitu ya. Itu orang-orang khusus gitu namanya. Makanya kalau ada orang mimpi ketemu orang tuanya di dalam mimpi, itu berarti mimpi yang membawa kabar gembira. Jarang Pak. Dengan meskipun anak kesayangan ibu bapaknya gak tahu mimpi bapak ibunya. Kenapa? Memang susah. Kalau memang terjadi, berarti itu mimpi yang membawa kebaikan. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Coba sudah meninggal berapa tahun orang tuanya? 10 tahun, 20 tahun. Gak pernah mimpi. Paling sebisa atau 2-3 kali dong. Nah, intinya Pak Bu, Nabi Muhammad SAW beliau itu Isra dan Mi'raj menggunakan roh dan jasadnya. Bi'abdihi lailan, perjalanan Nabi di malam hari. Isra itu di malam hari. Dan di sini menggunakan lafaz lailan itu memakai nakirah. Maksudnya sebagian di waktu malam. Bukan satu malam penuh Rasulullah Isra. Bukan habis isya berangkat ketemu subuh, tapi menggunakan lailan sebentar di waktu malam. Berapa durasi Rasulullah SAW itu Isra dan Mi'raj? Nah ini Al-Imam Ad-Dahlawi di dalam kitabnya Siratul Nabawiyah, beliau menjelaskan, memprediksi kurang lebih Rasulullah SAW itu Isra plus Mi'raj kurang lebih 20 menit. 20 menit para hadirin. Makanya sesuai yang dikatakan oleh Imam Abdurrahman Ad-Daibai dalam kitabnya Maulid Tiba, "Tsumma arduhu minal arsy qabla an yabdul farsh wa qad nala jami'al ma'arif." Apa artinya? Dan Nabi Muhammad dikembalikan dari arsy-nya Allah sebelum tempat tidurnya itu dingin. Saya hangat Pak. Jenengan Bu, kalau tidur, kamu tidur sampai cekel kasurnya, hangat sama mboten? Hangat. Pokoknya gak gaya, saya gak gaya kipas angin. Wongnya lemu, turun jahat, panas. Wah panas temenan itu. Dan Nabi itu dikembalikan dari arsy-nya Allah kata beliau dalam Maulid Tiba sebelum tempat tidurnya itu dingin, masih hangat. Berarti betul-betul singkat perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Loh kenapa kok di malam hari? Nah, ini, kenapa kok Isra itu di malam hari? Karena memang waktu malam itu waktu yang paling cocok digunakan untuk ibadah. Sampai tinggal para aulia, mereka itu kalau mengisi waktu ibadahnya paling banyak di malam hari. Bahkan kita dengar sejarah hidup Imam Ali Zainul Abidin, setiap malam tidak kurang sholatnya dari 1000 rakaat. Malam 1000 rakaat. Sampai pernah nyoba Pak. Mimpi gak pernah gitu. Sampai nyoba langsung pijet sampai Pak. Salah ora, kecekluk segala macam sampai. Itu Imam Ali Zainal Abidin. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam satu keterangan setiap malam 500 rakaat. Ada yang mengatakan 1000 rakaat. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya bayangkan. Kita tidak usah praktek. Kita delok tok ae wis ngelu Pak. Ada orang sholat ping 1000 sampai wis ngelu. Nah, waktu malam itu digunakan untuk para aulia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan para wali itu syaratnya menjadi wali harus bangun malam tahajud.
Kalau enggak mungkin jadi wali. Sampai Pak Bo khawatir gak mungkin jadi wali. Nek gak bangun malam, nek boten tahajud. Bahkan diangkat kewalian itu di malam hari. Seorang wali diangkat menjadi wali di malam hari ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahajud buat Nabi Muhammad hukumnya wajib. Kalau buat Rasulullah, pewaris para nabi begitu pula mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah, zikir. Nah, Isra dan Mi'raj itu ibadah yang paling afdal untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya diletakkan di waktu malam karena cocok digunakan untuk ibadah. Yang kedua, sebab yang kedua, karena memang Rasulullah di Pak Bu sering sekali melakukan perjalanan di malam hari. Keluar dari Mekah, sembunyi di Gua Tur malam hari. Dari Gua Tur nyambung ke Madinah di malam hari. Perjalanan Nabi kebanyakan di waktu malam. Dan sesuai, Rasul pernah mengatakan, "Alaikum bidurja, fa innal arda tutwa billail," kata Rasul. Rasul pernah mengatakan, kalian kalau mau perjalanan jalan di malam hari. Kenapa? Karena waktu malam itu terlipat. Waktu malam itu terlipat. Maksudnya kalau jalan di malam hari lebih cepat sampai. Kalau perjalanan di malam hari lebih cepat sampai. Itu yang disampaikan dari Muhammad SAW. Makanya acara kalau di malam hari lo moro-moro jam 10 kan gitu. Kok cepet ya? Memang waktunya lebih cepat. Nah, para hadirin rahimakumullah, lailan, perjalanan Nabi di malam hari. Dari mana Rasulullah SAW itu berjalan? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjid Makbub yang pertama kali ada di muka bumi ini itu Masjidil Haram. Kemudian baru Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang disampaikan sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Wonten sahabat namanya sahabat Abu Dzar. Aslinya namanya bukan Abu Dzar. Namanya itu kalau tidak salah Jundub bin Junadah. Loh kok disebut Abu Dzar? Abu itu bapak, Dzar itu serangga. Menurut sebagian keterangan seperti itu. Beliau itu saking rahmatnya kepada binatang kecil. Ini kalau semut dikasih makan, ada serangga dikasih makan. Rahmat sama binatang yang kecil, apalagi sama manusia. Coba sampai anak Bu turun di cakot terus diinjak misalnya gitu ya. Oh jadi takut terus diinjak gitu. Dari sahabat Nabi namanya Abu Dzar, bapaknya serangga. Itu menurut sebagian keterangan. Nah, sahabat Abu Dzar beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwa awwalul masjid wudi'a fil ardh?" Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali ada di bumi ini? Itu pertanyaan beliau kepada Rasulullah. Dijawab Pak Bu oleh Nabi Muhammad, Al-Masjidul Haram. Wahai Abu Dzar, masjid yang pertama kali ada di bumi ini adalah Masjidul Haram. Summa ayu. Kemudian apa ya Rasulullah? Setelah Masjidul Haram, masjid apa kanjeng Nabi? Dijawab Al-Masjidul Aqsa. Kemudian Masjidul Aqsa. Disebut Aqsa itu Pak karena di ujung, jauh. Aqsa itu di ujung, maksudnya jauh dari Mekah. Tanya lagi sahabat Abu Dzar, "Fakam bainahuma?" Berapa tahun ya Rasulullah jarak antara keduanya? Dijawab oleh Nabi, "Arba'una aman," 40 tahun. Jadi setelah Masjidil Haram, 40 tahun kemudian baru ada Masjidil Aqsa. Dan dua-duanya yang pertama kali dan dua-duanya yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masjidil Haram Nabi Ibrahim, Masjidil Aqsa juga Nabi Ibrahim. Katanya Nabi Sulaiman Masjidil Aqsa. Beliau cuma merenovasi. Nabi Sulaiman itu cuma merenovasi Masjidil Aqsa. Tapi yang pertama kali membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu Pak Bu, orang-orang Mekah kalau mau pergi ke Palestina itu membutuhkan waktu 40 hari berangkat, 40 hari pulang. Itu orang Mekah. Kalau mau pergi ke Palestina, Masjidil Aqsa di Palestina, membutuhkan waktu 40 hari berangkat, 40 hari pulang. Makanya orang kafir Mekah itu ketika Rasul menceritakan kejadian Isra Mi'raj, mereka mendustakan Rasulullah.
Kenapa? Dan ini juga hikmah. Karena memang Nabi itu berjalan dengan ruh dan jasadnya. Coba seandainya Nabi cuma ngomong seperti ini, kafir Mekah, saya tadi malam mimpi Isra dan Mi'raj. Iyalah, mimpi kok. Kalau mimpi semua percaya Pak Bu, jenengan contohnya. Jenengan tidur 1 jam, mimpi berangkat haji. Lo bayangkan, saya mimpi tawaf putar-putar, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, wukuf di Arafah, ziarah kuburan Rasulullah, padahal tidur cuma 1 jam, tapi kok pergi kemana-mana? Mimpi keliling dunia, lo kok bisa? Ya kalau mimpi semua percaya. Seandainya Nabi itu pergi ke Palestina, mimpi, maka tidak mungkin orang kafir itu mendustakan Nabi Muhammad SAW. Iyalah, Muhammad mimpi. Nah, gitu. Tapi memang bukan mimpi, makanya mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Kita ambil pelajaran Pak Bu. Nabi itu ketika berjalan Isra dari masjid ke masjid, itu berarti isyarat untuk kita umatnya, pelajaran untuk kita umatnya supaya kita memakmurkan masjid. Berjalan dari masjid ke masjid Rasulullah, itu berarti pelajaran Pak Bu untuk kita, supaya kita ini umatnya selalu memakmurkan masjid. Karena kalau sudah orang gemar memakmurkan masjid Pak Bu, berarti menunjukkan dia termasuk orang yang beriman,